Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 11 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana saat itu Aksa dan juga Adam terlihat sangat capek dan lelah ya kawan-kawan menggunakan kostum wayang orang. Namun untung saja saat itu Amira mengirimkan pakaian untuk mereka. Ya, tak hanya mengirimkan pakaian, Amira juga menulis sebuah surat untuk Aksa. Amira menyuruh Aksa untuk segera mengganti kostumnya dengan baju yang Amira kirimkan ya kawan-kawan, karena Amira tidak mau Aksa sampai masuk angin, rematik atau penyakit lainnya. Hal itu membuat Adam benar-benar sangat puas sekali ya kawan-kawan menertawakan Aksa. Adam juga terlihat begitu sangat senang mengejek dan juga menghina Aksa, hingga Aksa pun sedikit kesal ya kawan-kawan. Bahkan Aksa sampai hampir saja memukul Adam dengan aksesoris yang Aksa kenakan di kepalanya ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Amira saat itu berada di taman dan Amira saat itu sedang dibujuk oleh Reno, Zora, dan juga Hilda agar Amira membawa mereka semua pulang ke rumah. Ya, dengan pertimbangan Alfi yang tentunya sangat kasihan apabila Alfi jauh dari orang tuanya, Amira akhirnya membawa mereka semua pulang. Galang saat itu menelpon Aksa dan memberitahukan semua ini, sehingga Aksa pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Di rumah Bastian saat itu ketika Amira tiba, Bastian terlihat sangat bahagia karena Bastian tahu Amira habis atau baru saja mengalami hari yang berat, namun Amira pulang dengan selamat. Namun sedetik setelah itu Bastian langsung marah besar setelah melihat Zora, Reno, dan juga Hilda pulang ke rumah itu ya kawan-kawan. Apalagi alasan mereka untuk meminta pengampunan Bastian yaitu karena Alfi dan karena hal-hal lainnya, bukan karena kesalahan yang mereka perbuat, sehingga Bastian pun menjadi semakin yakin bahwa mereka tidak layak untuk tinggal di sana karena apa yang mereka lakukan itu benar-benar sudah sangat keterlaluan. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Ya, namun pada akhirnya Amira pun berhasil untuk meyakinkan Bastian ya kawan-kawan, dan Bastian pun memberikan kesempatan terakhir untuk mereka bertiga tinggal di rumah itu. Setelah itu Bastian pergi meninggalkan ruangan itu disusul dengan Reno, Hilda, Amira, dan juga Aksa ya kawan-kawan. Ya, pada saat itu Aksa sampai menghampiri Amira ya kawan-kawan. Aksa saat itu menanyakan kepada Amira tentang keputusan Amira, apakah Amira menyesal telah membantu mereka masuk ke rumah itu lagi. Namun ternyata yang Amira sedihkan itu bukan hal itu. Amira hanya meminta satu permintaan kepada Aksa ya kawan-kawan, dimana Amira meminta agar Aksa menyayangi anak mereka dan tidak pernah menelantarkan anak itu, agar anak itu tidak merasakan apa yang Aksa dan juga Amira rasakan, yaitu tentang kesendirian, kesepian, kehampaan, dan juga penderitaan ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi
penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, namun karena hal itu malah justru membuat Bastian menjadi semakin yakin ya kawan-kawan dengan pernikahan siri Aksa dan juga Amira. Begitu pula dengan Reno, Hilda dan juga Zora ya kawan-kawan, di mana mereka saat ini sedang menyelidiki tentang hubungan Aksa dan juga Amira. Bahkan Zora sebelumnya telah menemukan bukti foto meskipun tidak terlihat wajahnya, namun sekilas memang sangat mirip dengan Aksa. Begitu pula dengan Reno dan juga Hilda yang menemukan informasi bahwa Amira sudah menikah siri dengan laki-laki kaya dari Jakarta. Hal itu pun membuat Hilda, Reno dan juga Zora menyimpulkan bahwa orang itu adalah Aksa. Namun mereka harus mencari bukti lebih kuat lagi tentang hubungan mereka ya kawan-kawan, karena memang ini sangat rumit dan sangat membingungkan. Jika memang Aksa berselingkuh dengan Amira, lalu mengapa Bella selalu membela Amira? Dan inilah yang menjadi pertanyaan yang saat ini sedang dicari jawabannya oleh Zora dan juga yang lain. Sementara itu di sisi lain, Aksa yang pada saat itu mencoba untuk menghibur Amira, namun mereka malah justru akhirnya saling ejek ya kawan-kawan, karena Amira saat itu mengejek Aksa sudah mulai keriput dan mulai tua ya kawan-kawan, sehingga Aksa pun akhirnya masuk ke kamarnya dan Aksa juga memakai skincare Bella ya kawan-kawan. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana Aksa yang sudah mulai peduli dengan Amira, dengan opini Amira dan juga dengan pandangan Amira. Bahkan Aksa rela untuk memakai skincare Bella demi untuk mengencangkan kulit-kulit dan juga kerutan yang ada di wajahnya ya kawan-kawan. Dan saat itu Bella pun malah mengajak Aksa untuk terapi lumpur agar nantinya kulit-kulit Aksa jauh lebih kencang lagi. Sementara itu di sisi lain, Yuda yang pada saat itu pulang ke markas Lian Bagaskara hampir saja tewas ya kawan-kawan karena dipanah oleh Lian Bagaskara. Saat itu Lian benar-benar marah kepada Yuda karena menganggap bahwa Yuda telah mengkhianatinya. Namun Yuda berhasil untuk meyakinkan Lian bahwa bukankah itu yang Lian tanamkan kepada Yuda saat Yuda masuk ke dalam keluarga Bastian, yaitu Yuda harus mendapatkan kepercayaan keluarga Rahardian 100%. Ya, itulah yang saat ini Yuda terapkan ya kawan-kawan, di mana Yuda terus-menerus berusaha untuk melindungi keluarga Rahardian agar mereka bisa percaya 100% kepada Yuda. Dan setelah mereka percaya, Yuda baru akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya ya kawan-kawan. Sementara itu di sisi lain, Amira yang pada saat itu mau tidur ternyata teringat bahwa jas Aksa belum dicuci ya kawan-kawan. Amira pun mencuci jas tersebut. Bahkan Amira pun mengkeringkan dengan hair dryer dan juga kipas angin. Namun tiba-tiba Amira berhayal bahwa Aksa ada di hadapannya dan mengenakan jas tersebut. Aksa bahkan mengajak Amira ke suatu tempat yang sangat indah, di mana di sana ditabur bunga dan dihias dengan lilin-lilin yang sangat indah. Aksa pun mengajak Amira untuk berdansa ya kawan-kawan. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana pancaran sorot mata Aksa dan juga Amira. Mereka berdua benar-benar saling mencintai. Wah, memang makin seru ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini yaitu tentang sebuah takdir ya kawan-kawan, bahwasanya takdir akan menemukan jalannya sendiri. Seperti halnya mata air yang turun dari pegunungan pasti akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk mencapai lautan. Seperti halnya kisah cinta Aksa dan juga Amira, meskipun terpisah antara Banyuwangi dan juga Jakarta, namun pada akhirnya mereka akhirnya dipersatukan ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV.
Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.